Sebagai guru, seringkali kita tidak memperhatikan kebutuhan murid-murid kita. Kita terkadang memaksakan kehendak kita kepada murid-murid. Hal ini tentu tidaklah benar karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Guru biasanya hanya menggunakan satu cara dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu tidak bisa mengakomodasi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang sesungguhnya dibutuhkan murid-murid kita. Guru sangat memahami bahwa karakteristik murid berbeda-beda, sehingga tidak bisa diperlakukan sama antara yang satu dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Mailatul Jannah, guru kelas 6 di SD Muhammadiyah Bantul Kota, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi praktik baik terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya laksanakan di sekolah saya. Setiap anak memiliki keunikan sehingga proses pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan murid yang beragam. Untuk mengakomodasi karakteristik dan kebutuhan murid yang beragam, saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis kearifan lokal melalui wayang mini tokoh Sendratari Ramayana. Langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah melakukan asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Ada dua asesmen diagnostik yang saya lakukan, yaitu asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen ini saya lakukan melalui Google Form. Murid melakukan scan barcode kemudian mengisi form sesuai dengan kondisi diri. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif, saya mengetahui gaya belajar murid-murid di kelas. Hasilnya, dari 32 murid di kelas saya, 14 murid menyukai gaya belajar kinestetik, 14 murid menyukai gaya belajar visual, dan 4 murid menyukai gaya belajar auditori. Jika diubah dalam bentuk persen, 43,8% gaya belajar kinestetik, 43,8% gaya belajar visual, dan 12,5% gaya belajar auditori. Dengan melihat hasil tersebut, saya mengkreasikan pembelajaran melalui berbagai metode untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Murid dengan gaya belajar visual, saya fasilitasi dengan gambar-gambar yang menarik. Murid dengan gaya belajar auditori, saya fasilitasi dengan video dari portal Rumah Belajar. Murid dengan gaya belajar kinestetik, saya fasilitasi untuk melakukan praktik secara langsung. Selain itu, saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan wayang mini tokoh Sendratari Ramayana. Murid dalam kelompok mengunjungi pojok baca kelas. Murid mendengarkan dan atau membaca sinopsis Sendratari Ramayana. Dalam hal ini, guru telah memfasilitasi murid dengan gaya belajar auditori dan visual. Setelah itu, murid menuju meja pertunjukan. Meja pertunjukan ini bertujuan untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif, saya mendapatkan 3 kategori murid, yaitu murid paham utuh atau kategori 1, murid paham sebagian atau kategori 2, dan murid belum paham atau kategori 3. Murid paham utuh kategori 1 merupakan murid yang dapat menjawab 7-9 soal dengan benar. Murid dikatakan paham sebagian atau kategori 2
karena dapat menjawab 4-6 soal dengan benar. Sedangkan murid belum paham atau kategori 3 hanya dapat menjawab 1-3 soal dengan benar. Hasil asesmen diagnostik kognitif menyatakan bahwa ada 7 murid yang berada pada kategori 1 paham utuh, 18 murid kategori 2 paham sebagian, dan 7 murid kategori 3 belum paham. Murid-murid dengan kategori 1 dibagi rata pada 7 kelompok sehingga masing-masing murid bisa menjadi narasumber bagi teman-temannya. 18 murid pada kategori 2 atau paham sebagian dibagi rata ke dalam 7 kelompok sehingga masing-masing kelompok ada 2-3 murid dengan kategori 2. Selanjutnya, masing-masing kelompok terdapat 1 murid dengan kategori 3 atau belum paham. Pembelajaran di kelas dimulai dengan salam, menanya kabar, mengecek kehadiran murid, dan berdoa. Selanjutnya, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu 1. Melalui percobaan, siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Melalui diskusi, siswa dapat membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif. Setelah itu, saya memutarkan video tentang alat pengangkat besi tua. Alat tersebut sedang bekerja mengangkat benda-benda yang terbuat dari besi. Selesai pemutaran video, saya memberikan pertanyaan pemantik kepada murid. Benda apa saja yang dapat ditarik alat tersebut? Dan mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kegiatan dilanjutkan dengan belajar kelompok. Belajar dalam kelompok ini sangat penting untuk mewujudkan salah satu profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong. Dalam pembelajaran ini, saya melakukan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten. Dalam hal ini, saya mengembangkan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses saya lakukan dengan cara membagi murid dengan paham utuh atau kategori 1 ke 7 kelompok. Murid dengan kategori ini bertugas menjadi narasumber dalam kelompok yang berisi murid paham sebagian dan belum paham. Saya juga memberikan pendampingan lebih kepada murid dengan kategori belum paham. Diferensiasi produk. Saya melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid untuk mengerjakan tugas mandiri dalam berbagai bentuk. Dalam hal ini, saya memberi tugas untuk mengamati benda-benda di rumah yang menggunakan magnet. Murid boleh membuat video, menuliskan dalam bentuk tabel, ataupun membuat gambar. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan menyimpulkan pembelajaran hari ini, mengerjakan soal-soal evaluasi, dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini. Berdasarkan pengalaman saya, kelebihan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga semua murid mendapatkan pengalaman yang bermakna. Para murid merasa senang karena mereka belajar melalui kegiatan yang bervariasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal yang baru bagi saya, sehingga pelaksanaannya belum bisa maksimal. Kendala yang saya hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi adalah waktu yang dibutuhkan lebih lama, sehingga ada beberapa murid yang tidak fokus dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya melakukan ice breaking dengan melakukan tepuk HW1 sampai HW3 sehingga murid bisa fokus kembali. Tepuk HW2, tepuk HW3. Dan tadi praktik baik yang sudah saya laksanakan terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita menjadi agen perubahan yang lebih memperhatikan karakteristik murid dalam pembelajaran, sehingga kebutuhan murid kita terpenuhi dengan baik. Salam Merdeka Belajar!